Baiklah, sebelum saya menjawab ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2021-2022, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalim SEMM, kelas A2 pagi, hari atau tanggal Senin 8 November 2021. Waktu 120 menit. Sifat ujian video recording. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawabannya, perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku yang dikembangkan dari tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Artinya, memahami perilaku organisasi berarti memahami perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi, dan bagaimana mengelola lingkungannya. Perilaku organisasi sebagai ilmu pengetahuan sangat penting dipelajari untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah perilaku manusia dalam organisasi. Karena persoalan yang dihadapi, organisasi mempunyai berbagai macam penyebab sehingga diperlukan pendekatan khusus untuk penyelesaian persoalan organisasi berdasarkan situasi dan kondisi manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, perilaku organisasi merupakan suatu bidang ilmu terapan yang mengkaji hubungan antar manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antara manusia dan organisasi. Artinya, bahwa perilaku organisasi bisa mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan dapat mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Jawabannya, pengertian perilaku organisasi menurut para ahli yaitu 1. Robin dan Jacques tahun 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. 2. Toha tahun 2014 mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. 3. Handoko tahun 2000 mengatakan perilaku organisasi atau organization behavior pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri atau akar ilmu psikologi yang dikembangkan dengan pusat perhatian pada tingkah laku manusia dalam organisasi. 4. Mullins tahun 2005 mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. 5. George dan Jones tahun 2002 mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan atau action individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. 6. Gordon tahun 2002 mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep-konsep dan teori yang dapat membantu orang atau perilaku organisasi memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. 7. Greenberg dan Baron tahun 2003 mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawabannya, menurut Sobirin tahun 2015 mengatakan tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberi mandat oleh para pemilik organisasi yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dapat terlibat di dalam tercapainya secara optimal.
Lebih lanjut, menurut Sobirin tahun 2000 menjelaskan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan perilaku manusia, yaitu mengenali kejadian-kejadian secara teratur dan predictable terjadi dalam sebuah organisasi sehingga dapat diidentifikasi masalahnya. 2. Menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, yaitu untuk memahami dan menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan mengapa pola aktivitas tersebut berjalan ajak sehingga para manajer dapat memahami apa yang sedang terjadi untuk dapat diantisipasi dan memprediksi hal-hal yang sama. 3. Mengendalikan perilaku manusia, yaitu dalam mengendalikan perilaku manusia bukan sekedar mengawasi atau mengarahkannya, tetapi sekaligus jika diperlukan mengubahnya manakala perilaku tersebut disfungsional agar dapat meningkatkan kinerja pegawai. Namun yang perlu diperhatikan dalam mengendalikan perilaku karyawan harus dilakukan secara hati-hati agar kedua belah pihak tidak merasa dilanggar haknya. Pertanyaan keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Jawabannya, beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi adalah 1. Psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi terutama mencoba untuk memahami, meramalkan dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. 2. Sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. 3. Antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya yang disebut dengan kultur atau budaya. Demikian juga organisasi membentuk budaya tertentu untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku anggota organisasi. 4. Politik, sejarah dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Pertanyaan kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di perusahaan? Kenapa? Jawabannya, 1. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. 2. Ya, karena para manajer diharapkan mampu atau dapat mempelajari perilaku organisasi karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong untuk merubah perilaku kerja baik individu, kelompok maupun organisasi secara keseluruhan. Tujuannya yaitu untuk mencapai kebaikan organisasi. Dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilannya untuk menangani perilaku pegawainya agar dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Pertanyaan keenam, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawabannya, menurut Toha tahun 2014 bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain.
Satu manusia berbeda perilakunya karena kemampuan tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir, hasil didikan dan pengalaman. Dua manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan yang lain. 3. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. 4. Seseorang memahami lingkungan dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Pertanyaan ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawabannya, MC Sen and Glinau tahun 2008 menyatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi, perhatian dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu 1. Perilaku. Fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. 2. Struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. 3. Proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Pertanyaan ke-8. Coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Jawabannya, menurut Winardi tahun 2003 mengatakan adanya interaksi atau hubungan antara individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan, yaitu 1. Pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbangkan sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki. 2. Pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. 3. Pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Pertanyaan ke-9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Jawabannya, perilaku individu menurut saya adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang paling tidak bisa dirasakan. Nilai-nilai menurut saya adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. Pertanyaan ke-10, ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu, sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, menurut Noto Atmojo tahun 2010 menyatakan ada beberapa atau 2 faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan eksternal. 1. Faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang dapat mendorong individu berperilaku. 2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti sosial,
budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Pertanyaan ke-11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Jawabannya, menurut saya bahwa nilai mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Akan berdampak pada perilaku yang baik, yang tampak maupun yang tidak tampak. Contohnya kedisiplinan. Pertanyaan ke-12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jawabannya, bagaimana individu mempersepsikan atau merasakan tentang keberagaman yang dipengaruhkan oleh bagaimana mereka dibesarkan, keluarga, dan teman-teman mereka dalam pengalaman masa lalu. Pertanyaan ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jawabannya, 1. Cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi kegiatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian dan komunikasi, serta linguistik dan pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. 2. Kemampuan fisik dan cacat tubuh. Mempekerjakan individu berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. 3. Kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi sumber tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi selalu sering kesehatan diabaikan. Tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan, perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakhadiran, konflik pekerjaan keluarga, peningkatan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat penggantian karyawan yang lebih tinggi. 4. Keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Syaraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Perbedaan ini dapat mencakup berlabel 5. Perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Pertanyaan ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum ujian tengah semester perilaku organisasi. Jawabannya, 1. Meringkas bab 1 yaitu pengantar perilaku organisasi dan membuat video recording. 2. Meringkas bab 2 yaitu perilaku individu dan nilai-nilai dan membuat video recording. 3. Meringkas bab 3 yaitu keberagaman dalam organisasi dan membuat video recording. 4. Meringkas bab 4 yaitu sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja dan membuat video recording. Sekian dan terima kasih jawaban ujian tengah semester dari saya.